Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Kolbijana, NPM 2403010002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi dan pengaturan diri siswa. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu demi mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Sebelumnya, saya akan memberitahu tentang teori-teori motivasi itu ada apa saja. Yang pertama, teori determinasi diri. Yang kedua, teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang ketiga, teori atribusi. Saya akan membahas tentang teori atribusi. Teori atribusi adalah sebuah konsep dalam psikolog yang menjelaskan bagaimana kita sebagai manusia berusaha memahami penyebab di balik perilaku kita sendiri dan orang lain. Teori ini menjelaskan konsep atribusi internal dan eksternal serta peran dalam persepsi keberhasilan juga kegagalan siswa. Atribusi seseorang terhadap hasil yang ia capai sangat mempengaruhi motivasinya untuk berusaha kembali atau berhenti setelah mengalami kegagalan. Jadi teori atribusi ini dibagi menjadi dua, yaitu atribusi internal juga atribusi eksternal. Atribusi internal itu merujuk pada penyebab yang berasal dari dalam diri individu seperti usaha, kemampuan, atau strategi yang digunakan. Seseorang yang melakukan atribusi internal cenderung menganggap bahwa keberhasilan atau kegagalan disebabkan oleh faktor yang ada pada dalam kendali dirinya. Contohnya, jika seorang siswa mendapat nilai A, maka ia termotivasi akan giat belajar dan kerja keras. Jadi, ia akan lebih berusaha lagi untuk kedepannya supaya mendapat nilai A lagi gitu. Kemudian, sebaliknya, jika seorang siswa gagal dalam ujian dan percaya bahwa kegagalan tersebut terjadi karena kurang belajar, ini juga merupakan atribusi internal. Dampak pada motivasi. Atribusi internal yang positif seperti menyadari bahwa usaha keras akan membawa hasil ini cenderung meningkatkan motivasi untuk terus berusaha. Jika kegagalan dikaitkan dengan faktor internal seperti kurangnya kemampuan, hal tersebut dapat menurunkan motivasi dan keyakinan diri. Kemudian, atribusi eksternal. Atribusi eksternal merujuk pada penyebab yang berasal dari luar diri individu seperti kondisi lingkungan, kesulitan tugas, ataupun keberuntungan. Seorang dapat melihat faktor-faktor di luar kendalinya sebagai penyebab keberhasilan ataupun kegagalan. Contohnya, seorang siswa gagal ujian karena soalnya terlalu sulit dan tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Dampak pada motivasi, atribusi eksternal pada kegagalan dapat mengurangi motivasi karena mereka merasa usahanya itu tidak akan membuahkan hasil. Kemudian, peran atribusi dalam persepsi keberhasilan atau kegagalan. Atribusi terhadap keberhasilan. Jika kita mengatribusikan keberhasilan pada faktor internal, misalnya kemampuan, usaha, kita itu cenderung lebih merasa percaya diri dan termotivasi untuk mencapai lebih banyak. Kemudian, atribusi terhadap kegagalan. Jika kita menyalahkan faktor eksternal, misalnya keberuntungan, kesulitan dalam mengerjakan tugas, atau intinya kesulitan dalam tugas lah, kita mungkin merasa kurang mampu dan kurang termotivasi untuk mencoba lagi. Kemudian ada strategi untuk meningkatkan motivasi dan pengaturan diri siswa. Yang pertama, mengajak siswa untuk melihat keberhasilan mereka sebagai hasil usaha keras dan strategi belajar yang efektif. Kemudian yang kedua, memberi umpan balik yang jelas tentang apa yang siswa lakukan dengan baik dan bagaimana mereka meningkatkannya. Yang ketiga, mengajarkan berbagai strategi belajar yang bisa mereka pilih sesuai dengan gaya masing-masing. Jadi setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Yang keempat, membantu siswa untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Yang kelima, dorong siswa untuk menikmati proses belajar, bukan hanya terpaku pada hasil akhir.
Jadi kesimpulannya adalah teori atribusi adalah sebuah konsep dalam psikolog sosial yang menjelaskan bagaimana kita memahami dan menginterpretasikan penyebab di balik peristiwa, terutama perilaku orang lain dan diri kita sendiri. Ketika kita mengalami suatu kejadian, baik itu kesuksesan ataupun kegagalan, kita secara alami mencari alasan mengapa hal itu terjadi. Alasan-alasan ini kita atribusikan pada faktor internal, misalnya kemampuan, usaha, atau faktor eksternal, misalnya keberuntungan ataupun kesulitan dalam mengerjakan tugas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.